Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk beribadah hari ini, Minggu 21 Juni 2020. Kita sekarang memasuki minggu biasa ke-12. Melalui peristiwa wabah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, tentu kita mengalami banyak kesulitan, cobaan, dan tantangan hidup. Di rumah kita masing-masing, marilah kita terus selalu memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan agar kita semua dapat menjalani bahkan melalui wabah ini dengan tetap meyakini akan pertolongannya bagi kita semua. Selain itu, kita pun diajak untuk terus percaya, membangkitkan harapan masa depan yang lebih baik di tengah krisis ini, serta meyakini pengharapan sepenuhnya kepada Dia yang bangkit, sampai kepada Dia yang akan datang kedua kalinya menjemput kita pula. Marilah kita memasuki ibadah kudus ini dengan kita memujikan Kidung Jemaat 15 bait pertama dan kedua, berhimpun semua. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing mari kita mengawali ibadah minggu ini. Di mana kebaktian hari Minggu biasa ke-12 ini kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat sekalian dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan bacaan sabda awal atau introitus, di mana bacaan sabda awal diambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 sampai 58. Demikian bunyinya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah bacaan sabda awal atau introitus. Marilah kita bersama-sama kembali memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat
nomor 10, bait pertama dan keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara-saudara, kita senantiasa diingatkan kembali akan hukum kasih-Nya. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Maka jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara sekalian, mari kita menjumpai Tuhan dengan kerendahan hati kita, memahami bahwa kita perlu terbuka di hadapan-Nya, mengakui segala kekurangan, kelemahan, dosa-dosa kita, yang tidak sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang sungguh-sungguh mewujudkan kasih kita kepada sesama, terlebih-lebih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menunjukkan rasa syukur atas pengorbanan dan cintanya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama berdoa, mari kita menyanyikan pujian terlebih dahulu Kidung Jemaat nomor 30A. Bait yang pertama dan kedua, Angin Ribut Menyerang. Angin
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika hidup kami tergoncangkan bagai angin ribut yang menggoncangkan kapal-kapal kehidupan kami, kepada siapa kami harus tertuju selain kepada Engkau, ya Tuhan, Juru Selamat kami. Engkaulah yang memandu biduk perjalanan kami dari hari ke sehari. Seringkali ombak di dunia menggoncangkan kehidupan kami sehingga kami lari dari kasih-Mu. Tidak mengindahkan akan perintah kasih-Mu dan semua membawa kami kepada perjalanan kehidupan yang semakin tidak mudah. Oh Tuhan, hanya Tuhan sajalah perlindungan yang teguh. Hanya Tuhan sajalah tempat kami berlindung. Maka saat ini kami memohonkan penyucian, pengudusan, bahkan pengampunan atas segala dosa-dosa kami, supaya hati kami yang lemah ini diberi kekuatan dan ketenangan oleh Tuhan sebagai sumber pengharapan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karunia pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa kami. Kami naikkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua bersyukur karena Tuhan Allah senantiasa berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka firman Tuhan yang kita terima ini meneguhkan pengampunannya sebagai berita anugerah yang daripadanya. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahanku, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan kita. Mari kita sambut dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 38, bait yang pertama dan kelima. Masukilah petunjuk hidup baru berlandaskan firman Tuhan, surat Roma pasal 6 ayat 11 sampai 13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi atas
tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan kita. Sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah, marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja sejalan dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di sepanjang segala zaman. Mari kita jemaat berdiri dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 376, bait pertama dan yang kedua. Ikut Dikau saja Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai mengalir setiap hari di dalam kehidupan kita. Untuk itu pada saat ini, pada ibadah saat ini, kita diberikan Tuhan untuk mengucap syukur di dalam persembahan. Marilah kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan pada ibadah saat ini. Sebelum persembahan kita aturkan pada Tuhan, sebagai ayat dalam Alkitab,
Saya ambil dari kitab Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 146, bait pertama dan yang kedua. Bawa persembahanmu. Kita aturkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Mengucap syukur untuk saat ini ya Tuhan, bila kasih Tuhan mengalir seperti sungai yang kami rasakan setiap hari. Berkat Tuhan kami terima di segala keadaan kami dan kondisi kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami dan sukacita kami Tuhan, kami mengaturkan persembahan kami. Tidak sebanding dengan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan kuduskan sehingga bermanfaat bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia pada umumnya dan terlebih di jemaat GKJTU Jemaat Serondol pada khususnya. Tuhan memberkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Biarlah dapat kami pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang telah memberikan persembahan dengan kasih dan setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di rumah masing-masing marilah kita mempersiapkan diri memasuki pemberitaan sabda Tuhan. Pemberitaan sabda Tuhan akan didasari di dalam bacaan Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 39. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 39. Baiklah Bapak Ibu mempersiapkan bacaan ini
Di rumah masing-masing saat ini kita boleh memohon kepada Tuhan di dalam pimpinannya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangi hati kami untuk kami menerima kebenaran sabda-Mu. Kiranya kekuatan sabda-Mu itu memberi keberanian kepada kami untuk hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki, Kau inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Bukalah hati kami, dan kami mau Engkau yang bersabda kepada kami melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir di ruangan hati masing-masing jemaat di rumah. Kami percayakan sepenuhnya pemberitaan firman dari awal sampai kepada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39 ini, saya akan membacakan natsnya saja, yaitu mulai ayat 29 sampai 33. Kita akan menyimak baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Injil Matius ini, di ayat 29 sampai 33. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saat ini berkenan merenungkan, terlebih-lebih memelihara sabda Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi, shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara di rumah masing-masing, anggota Jemaat Gereja Kristen Jawa Tengah Utara Serondol, para simpatisan yang senantiasa bergabung di dalam ibadah minggu, dan saudara-saudari semua yang memungkinkan untuk menyaksikan tayangan ini secara online. Saudara-saudara, ketika kita merasakan tekanan-tekanan hidup yang berat di dalam kehidupan kita, pada saat kita merasa hidup ini tidak seperti yang bisa kita harapkan, bisa jadi seperti saat-saat ini ketika musibah ini masih kita alami bersama-sama. Datang dari sakit penyakit, mungkin dari kemiskinan, atau mungkin dari teman-teman yang menjadi musuh tiba-tiba, bahkan sampai kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Bagaimana perasaan saudara-saudara jemaat sekalian ketika mengalami hal-hal seperti ini? Saudara-saudara, ada banyak perasaan-perasaan di dalam hati kita. Pada umumnya orang menjadi gelisah ketika mengalami keadaan yang tidak baik di dalam dirinya. Banyak orang menjadi panik karena tidak siap untuk menghadapi persoalan-persoalan yang begitu datang dengan tiba-tiba. Tidak jarang juga orang yang menjadi stres dan hilang akal sehat. Saudara-saudara, semuanya itu adalah sifat alami manusia yang mempunyai perasaan, yang mempunyai rasa sedih, rasa gembira, rasa duka, rasa bahagia. Dan itu bagian dari emosi atau perasaan manusia. Saudara-saudara, pada saat ini ketika kita bersama-sama hadir di dalam ibadah secara mandiri di rumah masing-masing, pesan firman Tuhan seperti apa yang hendak kita dengarkan di tengah-tengah situasi seperti saat ini? Hari ini kita belajar apa artinya berdamai. Berdamai dengan yang namanya masalah atau musibah.
sehingga kita dimampukan untuk tetap setia kepada panggilan kita, bertahan di dalam setiap tantangan, dan terus meyakini perlindungan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, bukankah tidak demikian apa yang disampaikan di dalam perikop bacaan kita di hari ini? Kitab Injil Matius ditulis ketika pada saat itu jemaat-jemaat Tuhan gereja mengalami keadaan yang tidak baik. Mereka mendapatkan tantangan yang berat, aniaya, baik dari pemerintahan Romawi pada waktu itu yang menekan kekristenan, termasuk juga dari kelompok-kelompok agama Yahudi yang memusuhi kekristenan yang baru muncul pada saat itu. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Kita bisa baca di bagian ayat-ayat sebelumnya. Mulai dari pasal 10 ayat 16 sampai 25. Jelas sekali di sana Tuhan Yesus mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hikmat Tuhan berikan kepada orang-orang, anak-anak kepunyaannya yang memohon perlindungan dan penyertaannya. Saudara-saudara, itulah keadaan jemaat yang baru saja bertumbuh di abad-abad yang pertama. Sangat terasa sekali tekanan-tekanan dari pihak penguasa Romawi maupun umat yang berbeda keyakinan, yaitu penganut agama Yahudi pada waktu itu, yang mulai menekan kekristenan. Saudara-saudara, pertanyaannya kepada kita, setelah kurang lebih 20 abad berlalu, kita tinggal di abad 21. Kini kita hidup di era yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Hampir tidak ada sistem pemerintahan di dunia ini yang bersifat otoriter untuk menguasai dan menindas rakyatnya demi kepentingan penguasa. Sekalipun ada 1-2 negara di belahan bumi ini. Demikian juga penghargaan terhadap nilai-nilai perbedaan juga semakin diupayakan di setiap negara-negara. Sekali lagi, mungkin kecuali untuk beberapa negara-negara tertentu dalam hal ini. Saudara-saudara, negara kita, Republik Indonesia, yang masih berdiri dengan kokoh seperti saat ini, dengan dasar Pancasila, semangat Bhinneka Tunggal Ika, tetap berdiri, tetap menjadi dasar negara kita. Memang harus diakui ada ancaman-ancaman dari gerakan-gerakan radikal yang hendak mengganti dasar negara Pancasila. Namun keinginan kuat masyarakat Indonesia untuk mewujudkan NKRI harga mati masih sangat dominan. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang firman ini, Injil di hari ini, apa maknanya bagi kita? Saudara-saudara, bukankah pesan firman Tuhan, Injil itu tetap sama? Ketika saat itu diberitakan kepada para murid, ketika para murid memberitakan Injil, tumbuh gereja-gereja, dan sekarang ini pesan Injil tetap sama. Di sini firman Tuhan berpesan supaya kita tidak perlu takut untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik itu adalah rahasia kerajaan surga. Mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Rasul Paulus kepada Timotius dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 ringkasnya mengatakan, beritakanlah firman itu baik atau tidak baik waktunya, karena akan datang waktunya untuk masa-masa yang sukar. Saudara-saudara, firman Tuhan berpesan kepada kita sebagai anak-anaknya
agar kita tetap memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya, di dalam keadaan apapun, dengan terus mengingat akan perlindungan Bapa di sorga yang turun atas kita jika ada ancaman yang terjadi atas kita, termasuk nyawa kita sekalipun. Saudara-saudara, kita masih merasakan betapa di masa-masa pandemi saat ini menggoncangkan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Di masa-masa pandemi saat ini mari kita menjalani kedisiplinan hidup bersih. Kita harus memiliki hikmat. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan hikmat supaya kita menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ketika kita menjaga kedisiplinan hidup bersih, namun selalu ingatlah siapa yang terlebih dahulu telah menyucikan hidupmu, yang telah menyucikan nyawamu, bukan hanya tubuh fisikmu. Saudara-saudara, mari kita melindungi tubuh kita supaya selamat dari ancaman virus yang ganas ini. Tetapi ingatlah pula kepada siapa yang selalu melindungi hidupmu dari serangan virus yang paling ganas sepanjang masa, yaitu virus dosa dan kebinasaan kekal. Virus COVID-19 atau corona memang sangat ganas, bisa mematikan manusia, mencabut nyawa manusia. Tetapi yang lebih ganas itu adalah virus sepanjang masa yang namanya dosa, yang membawa kepada kebinasaan kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waspadalah. Namun terlebih kita harus waspada terhadap hukuman kekal, yaitu apabila kita menyangkal Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam pengadilan Tuhan nanti, bisa digambarkan bahwa Bapa itu menjadi hakim kepada orang yang hidup dan yang mati, yang akan mengadili seluruh perkara kehidupan manusia. Dan Tuhan Yesus itu yang senantiasa menjadi pembela orang-orang percaya, sementara iblis menjadi pendakwa manusia. Saudara-saudara, kalau saudara kita tidak mengakui Dia sebagai pembela kita, panutan kita di dunia ini, siapa yang akan membela kita pada pengadilan Bapa di surga kalau bukan Yesus Kristus pembela kita? Maka perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa menyangkal Tuhan Yesus membuat kita tentu tidak akan mempunyai pembela yang agung di dalam kehidupan kita. Dan kita terus-menerus berada di bawah dakwaan iblis si jahat itu. Jadi ingatlah saudara-saudara, betapa pentingnya pesan ini kepada kita semuanya. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia takut mengalami penderitaan. Takut lebih-lebih jika urusannya dengan nyawa. Siapa yang tidak takut di antara saudara yang akan ketika akan kehilangan nyawanya? Apa yang paling saudara hargai di dalam kehidupan kita? Bukankah itu nyawa saudara menjadi harta yang paling berharga dari semua harta yang kita miliki? Katakan saat saudara di rumah, dengan segala harta yang saudara miliki, ketika perampok masuk rumah saudara, dan perampok itu mengancam, serahkan harta atau nyawamu, tentunya saudara akan menyerahkan harta, karena nyawa itu akan menjadi taruhannya jika tidak. Justru disinilah kehilangan harta yang paling berharga itu menakutkan. Itu hal yang wajar karena manusia itu tidak ingin hidup di dalam ketidakpastian, saudara-saudara. Ya, kalau kita mati di tangan perampok, bagaimana kehidupan kepastian kita nanti? Saudara-saudara, hari-hari ini kita tahu banyak orang hidup berada di dalam suasana ketidakpastian. Apakah situasi pandemi ini akan segera berakhir? Orang tidak pasti.
Apakah upaya-upaya pemerintah yang saat ini sudah secara maksimal diupayakan menjamin keamanan seluruh warga masyarakat? Tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Apakah warga termasuk kita semua sampai nanti bisa melewati pandemi ini dengan selamat? Tidak ada yang bisa menjamin, saudara-saudara. Bahkan nanti ketika pandemi akan berakhir pun, apakah derita dan kesusahan juga akan berakhir seiring dengan berakhirnya wabah pandemi ini? Mengingat dampak yang begitu dahsyat yang tidak pernah diduga sebelumnya, baik oleh suatu negara maupun oleh masyarakat. Sungguh pandemi ini akan membawa dampak perubahan yang luar biasa. Maka biarlah hari ini firman Tuhan memberi kepada saudara dan saya suatu kepastian. Kepastian itu bukan berasal dari dunia. Karena dunia yang ada sekarang ini sedang goncang kepastiannya. Goncang untuk mengatasi dahsyatnya makhluk kecil yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata ini. Meruntuhkan kesombongan-kesombongan peradaban dunia pada saat ini. Dunia sedang digoncangkan ketidakpastiannya. Saudara-saudara, kita tidak dapat memiliki kepastian saat ini jika hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan kita. Kemampuan-kemampuan kita, apalagi kepandaian-kepandaian kita. Kepastian kita ada saat kita percaya. Kepastian iman adalah keyakinan bahwa hidup mati kita berada di tangan Allah. Sebagaimana firman Tuhan tadi saya ulangi, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara-saudara, kita lebih berharga dari apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan itu. Jikalau semua berjalan dengan lancar dan keadaan sekitar kita memungkinkan, Bapak Ibu, tidak lama lagi, 2 minggu lagi atas kehendak Tuhan, maka pintu gereja ini akan kembali dibuka, supaya jemaat dapat kembali beribadah. Tentu dengan mengikuti persyaratan-persyaratan protokol tertentu, dalam jumlah kehadiran yang dibatasi, tetap mengikuti prosedur kesehatan bagi semua pengunjung ibadah. Saudara-saudara, dengan pengawalan yang ketat, maaf ini disampaikan sebelumnya. Apa dasar dari semua pembukaan kembali rumah ibadah kita nantinya? Dasarnya tidak lain adalah keberanian untuk percaya. Tidak ada jaminan keselamatan kita selain menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu bukan perkara yang mudah, karena firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini sering bertentangan dengan kehendak manusiawi kita. Kita saat ini harus menyadari sedang menghadapi situasi yang serba sulit dan tidak mengenakkan di saat-saat ini. Tetapi sekali lagi Injil Yesus Kristus harus diberitakan dalam segala situasi. Harus diberitakan baik atau tidak baik keadaannya. Tetaplah meyakini pertolongan Tuhan. Selalu berhikmat di dalam mengambil setiap langkah-langkah, di dalam mengambil keputusan-keputusan kita. Karena berani itu tidak sama dengan nekat. Berani itu tidak sama dengan tanpa pertimbangan-pertimbangan. Tempatkan pertimbangan hikmat itu, mohonlah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita terus memohon perlindungan daripada Tuhan yang memiliki kehidupan kita seutuhnya. Dan saya percaya ketika gereja ini nanti dibuka kembali untuk ibadah, banyak kesaksian-kesaksian iman yang tetap berkumandang di antara seluruh warga jemaat,
Saudara-saudara yang belum memiliki kesempatan untuk beribadah pun kiranya juga jangan berhenti untuk mengumandangkan kesaksian-kesaksian iman itu. Janganlah terus hidup di dalam kebimbangan supaya kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Mohonlah dengan sangat agar kita semakin diberi iman, semakin mempercayai kepada Tuhan, pemilik kita satu-satunya, baik hidup maupun mati kita. Selamat menyambut era baru. Dan era baru itu, era yang bersama-sama dengan Tuhan kita bisa melewati semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan mengambil saat teduh sejenak. Haleluya. Pesan firman Tuhan itu kiranya termeterai di dalam diri kita masing-masing. Kalau saudara sekarang itu hidup di dalam kebimbangan, sekarang ini saudara hidup di dalam ketidakpastian, sekarang bahkan kita hidup di dalam ketakutan, ingatlah siapa pemilikmu saat ini. Marilah kita nyatakan sepenuhnya, percaya kita kepada Tuhan. Dia yang telah menebus hidup kita dari kesia-siaan menuju kepada kesempurnaan rancangan agungnya. Akuilah Dia dalam segala kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami bersyukur jikalau hari ini jemaat-jemaat masih tetap bisa beribadah. Walaupun harus beribadah secara mandiri di rumah masing-masing, kiranya kekuatan firman itu tetap menyapa mereka. Mereka yang berada di tengah-tengah kebimbangan, ketakutan, ketidakpastian akan masa yang akan mereka jalani, yang sedang mereka jalani saat ini. Terkhusus kiranya Engkau memberikan perlindungan kepada warga jemaat-Mu di GKJTU Serondol ini. Kepada saudara kami yang sakit, kami menyerahkan Pak Priyo saat ini ya Bapa, yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan kesehatan hamba-Mu ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan dari kesehatannya. Baik itu Pak Siswanto, ya Tuhan, Tuhan pulihkan kesehatannya. Pak Ino kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pak Tris, Bu Dwi, Mbah-mbah lansia juga kami serahkan dalam tangan-Mu, Mbah Seneng, Mbah Parni, Mbah Parmi, Mbah Amanah kami serahkan. Siapapun saat ini yang mengalami berbeban berat, kecemasan, kami tetap percayakan sepenuhnya supaya Engkau melindungi. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu saat ini yang tengah mempersiapkan diri untuk menyambut normal baru. Kalau atas perkenanan Tuhan nanti 2 minggu lagi ibadah akan kembali dibuka. Oh Tuhan, kami memohonkan perlindungan daripada-Mu, kekuatan daripada rancangan-Mu. Majelis jemaat yang sudah mengupayakan segalanya, Tuhan berkati mereka. Persiapan-persiapan protokol yang hari-hari ini sedang diupayakan. Terima kasih untuk rekomendasi dari COVID kecamatan yang sudah turun. Kami berdoa ya Tuhan supaya pelayanan saat-saat ini pun juga dapat dijangkau dalam keadaan situasi apapun juga. Terlebih-lebih kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami yang masih bergumul untuk keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini. Semakin hari semakin ada peningkatan kasus positif. Kami berdoa ya Tuhan, kasihanilah bangsa ini
Tuhan, kasihanilah bangsa ini, kasihanilah umat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau sendiri memberkati bangsa ini, memulihkan keadaan baik ekonomi setelah masa krisis ini berlangsung. Setelah pandemi ini berlalu, kiranya juga pemulihan-pemulihan terjadi. Gereja-gereja Tuhan pun juga terus memiliki kepedulian untuk menjaga kedisiplinan, ketertiban, memutus penularan mata rantai virus COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala seru permohonan doa kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita respon firman Tuhan ini dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 131 bait pertama dan kedua. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Baiklah saudara-saudariku sekalian, dengan ini karya perayaan penyelamatan Allah melalui ibadah dinyatakan sudah selesai. Tetaplah meyakini penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara. Marilah kita membawa kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan keseharian saudara. Marilah saudara pergi menjalankan perutusan dan menjadi saksi Kristus dengan mengumandangkan suara-suara iman di tengah-tengah kehidupan ini. Maka arahkan hati kepada Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara semua mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 425 bait pertama dan kedua. Dalam dosa pengeram
Aku